Nah sekarang begini, karena kita mah udah nggak punya guru mursyidnya, udah nggak ada. Ya, saya mah nggak ngaku sebagai guru mursyid, jauh. Ya, nanti kalau misalkan mau jadi murid suluk saya, tunggu saya sampai umur 70 tahun. Ya kalau saya ini ilmunya udah komplit, ilmunya udah komplit, saya sendiri sudah teruji. Udah mulai jenggot putih. Ya jenggotnya udah mulai jenggot putih. Terus nanti dipanggilnya udah bukan A Guru Tigarut tapi Aki Guru Tigarut. Ya dia udah dipanggil jadi Ki Guru Tigarut. Nah itu bisa lah jadi apa? Jadi murid suluk saya bisa lah. Kalau sekarang itu boro-boro ya. Orang gede dikeuneun. Ya jadi saya mah nggak mengaku. Jadi guru itu nanti ada 3 jenis guru itu ya. Ada guru tarbiyah, ada guru taklim, ilmu tuh. Ada guru tarbiyah, ada guru apa mursyid. Ya. Mursyid bukan mursyid, ada 3 saya lupa itu ya. Saya lupa jenis-jenisnya itu. Ya ala kulli halin kalau saya ini hanya sebagai guru ilmu saja. Hanya sebagai guru ilmu saja. Maksud sebagai guru ilmu itu apa? Ya, kamu tanyakan sama saya mana yang benar, mana yang salah, saya jawab. Ya. Terus tanyain ini bagaimana hukumnya, itu bagaimana hukumnya, saya jawab. Terus pengetahuan tentang Allah, tentang Nabi, tentang hari akhir, saya jawab. Nah, itu guru apa? Guru ilmu. Nah, guru ilmu itu tugasnya cuman satu aja, apa? Ngasih ilmu yang benar. Itu aja. Itu tidak boleh terbiaskan. Misalkan nanti nanya nih, misalkan ini mah ya contoh misalkan ada murid nanya, Pak Ustadz gimana hukumnya nyicil motor? Nah ini karena Ustadznya masih punya cicilan motor bilang boleh misalkan begitu, padahal di dalam pengetahuannya nggak boleh misalkan begitu, ya itu nggak boleh, khianat ilmu itu nggak boleh seperti itu. Kalau ditanya ini gimana sholatnya sah atau enggak, karena misalkan orang ini baik suka ngasih, kita bilang sah. Ya, cuma orang ini mah nggak baik, cara ngasih kita bilang nggak sah, nggak boleh. Nah, itu nggak boleh khianat ilmu. Itu tugasnya apa? Guru ilmu tuh di situ aja. Nah kalau sudah guru tarbiyah itu sudah bukan di situ letaknya. Kalau guru tarbiyah itu atau mursyid itu sudah seperti gurunya Siti Jenar tadi. Tarbiyah itu udah kayak gitu. Jadi kamu itu nanya saya ini hari ini harus ngapain, besok harus apa yang tidak boleh dikerjakan, apa yang harus dikerjakan, dan jawabannya itu partikular hanya kepada dirimu saja. Makanya nanti aneh-aneh pada ditanya itu guru-guru mursyid itu, ada yang disuruh macul, ada yang disuruh ngebersihin kolam, ada yang disuruh jalan dari sini ke Solo, ada tuh. Ada. Jadi kalau misalkan gini ada orang ya, jadi di dalam hatinya itu, di dalam kolbunya itu si duit itu udah jadi robun, udah jadi Tuhan duit itu. Ya, dan ini dia pengen bener si muridnya ini. Dia datang ke gurunya, Pak Guru, saya didik saya. Dia pun nggak tahu apa yang mau dididik. Cuman gurunya melihat kepada sir. Jadi gurunya nggak ngasih sholat, nggak ngasih tauhid, nggak. Itu ngebenerin sirnya aja, ngebenerin asrornya. Ini dilihat tadi sama gurunya, kamu itu duit itu udah merasuk ke dalam kolbu. Ya, udah merasuk ke dalam hati. Nah kamu jalan ke Solo jangan bawa duit. Nanti di Solo ada teman saya namanya Anu. Kalau udah sampai WA. Nah ini apa namanya? Ini ada bajunya buat sholat, buat segala macam. Bawa baju 1 setel, buat ibadah 1 setel. Jalan. Perintahnya kayak gitu. Nah itu akhirnya dia jalan. Padahal dia banyak duit. Padahal dia bisa naik kendaraan. Nah nanti sampai di Solo kalau masih hidup itu asrornya berubah karena dia akan mengalami pengalaman yang nggak biasanya seperti itu. Nah guru seperti itu sekarang hampir punah, hampir nggak ada guru seperti itu. Kalau Habib Ali bilang sealam dunia itu paling cuma 1 atau 2 saja. Ya, guru seperti itu. Karena kenapa? Karena untuk sampai jadi guru seperti itu, dianya sendiri harus sampai duluan. Jadi dia kolbunya harus bersih. Ya, makanya kenapa banyak guru-guru yang mengeksploitasi keadaan muridnya,
itu pada nggak sadar. Jadi muridnya nggak sadar keadaan gurunya pun nggak sadar keadaan dirinya. Jadi seolah-olah dia itu udah pantas jadi mursyid, padahal belum. Nah makanya untuk orang-orang yang tidak memiliki guru mursyid, padahal keadaan qalbun salim itu kada ayyakunna mustahilan bi ghairi mursyidin. Untuk kembali kepada Allah dalam keadaan qalbun yang salim, dalam keadaan hati yang bersih, itu hampir mustahil kalau nggak punya guru mursyid. Tapi sekarang guru mursyidnya udah nggak ada. Paham? Nah, pada akhirnya gimana? Pada akhirnya kita itu harus teliti sendiri. Harus tahu sendiri. Makanya ada banyak nasihat itu. Kalau nggak punya guru mursyid, itu ada 2 jalan keluarnya. Apa? 1, baca Ihya Ulumuddin. 2, banyak sholawat. Nah ini apanya? Jalan keluarnya. Kalau nggak punya guru mursyid itu. 1, baca kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua ini perbanyak sholawat. Itu imma nanti akan punya mursyid sendiri. Ya, dalam pengertian mursyid sendiri itu nanti dia dibimbing oleh sesuatu lah begitu. Bukan orang. Atau dia ditemukan dengan guru mursyid. Nah orang yang celaka itu, orang yang tidak punya mursyid. Yang lebih celaka lagi apa? Orang yang punya mursyid palsu. Itu yang lebih celaka lagi. Nah, makanya sekarang mah kita ketemu sama guru ilmu juga udah susah. Ya, apalagi mursyid. Karena banyak orang itu dia ngajarin tauhid tapi dianya sendiri tauhidnya nggak punya, ngajarin sholat dianya sendiri sholatnya nggak sah begitu. Banyak sekarang kayak gitu.